Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina dengan NRP 1520226163 dan dua rekan saya Asep Ginanjar dengan NRP 1520220141 dan juga Andika Fajar Prayoga dengan NRP 15202266. Kami dari kelompok D4 mata kuliah sistem operasi akan menjelaskan materi yaitu proses boot. Pertama-tama, apa sih proses boot itu? Jadi, proses boot itu adalah proses perjalanan menyalakan perangkat awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh. Ada beberapa tahapan yang dilakukan perangkat sebelum bisa menyala dan bisa digunakan. Booting biasanya identik dengan BIOS, sebuah kode software yang tertanam dalam sistem komputer. BIOS memiliki salah satu fungsi utama dan sangat vital, yaitu memberi informasi visual seketika pada saat penyalaan komputer. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu urutan proses boot. Nah, urutan proses boot sendiri ini cukup banyak dan cukup memakan waktu yang lama agar dari power supply ke monitor untuk menyalanya. Yang pertama itu ada power good. Di sini komputer memastikan bahwa apakah power supply yang sudah dimasukkan memiliki listrik yang cukup untuk menyalakan komputer. Apakah tegangan pada komputer yang didapat juga sudah tepat, dan jika sudah maka kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu CPU menyala. CPU akan dibawa ke proses booting, di mana CPU akan menyalakan suatu software yang disebut BIOS atau Basic Input Output System. BIOS sendiri ialah pemahaman dasar komputer yang bekerja sebagai penggerak dasar bagaimana komputer bekerja. Nah, tahap selanjutnya ada pause. BIOS selanjutnya akan menyalakan pause itu sendiri atau power self on test. Oke, di tahap selanjutnya ada tahap keempat, yaitu CMOS dan BIOS. Pada tahap ini, BIOS menghubungkan CMOS. CMOS ini adalah bagian dari memori yang berisikan informasi bagaimana sistem bekerja. CMOS juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan pengaturan penting sistem seperti urutan booting, pengaturan hardware, dan juga informasi sandi. Selanjutnya, di tahap kelima ada loading drivers. Nah, di loading drivers ini, BIOS memuat penggerak dasar untuk perangkat yang terpasang pada komputer ke dalam memori sistem. Selanjutnya di tahap ke-6 ada sistem bus. BIOS akan memastikan CPU memberikan sinyal ke sistem bus untuk memastikan bahwa semua komponen dasar sudah bekerja. Sistem bus sendiri berfungsi sebagai penyambung atau perantara komponen agar semua informasi terkirim ke seluruh komputer. Komponen di sini tuh bisa komponen hardware seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di tahap ke-7 ada video. POS sendiri ini menampilkan video. Ini pertama kalinya dalam proses boot semuanya ditampilkan dalam monitor. Dan selanjutnya ada tahap ke-8 yaitu memori. POS membaca dan mendata dari sistem RAM untuk mengetahui seberapa besar memori dalam RAM yang ada pada komputer. Yang ke-9 ada the handoff. Nanti POS itu sendiri menyerahkan prosesnya ke bootstrap loader. Dan yang terakhir ada tahap ke-10 itu bootstrap loader. Nah, sistem operasi dimulai pada tahap bootstrap loader, yang artinya monitor sudah menampilkan sistem operasi sesuai masing-masing komputer. Contohnya Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Baik, perkenalkan, nama saya Asep Ginanjar dengan NRP 1520220041. Di sini saya akan melanjutkan dari materi proses booting. Nah, selanjutnya di sini itu ada jenis-jenis booting. Pada dasarnya ada 5 proses booting agar perangkat dapat menyala. Nah, yang pertama itu ada cool booting. Cool booting ini adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Nah, inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Nah, yang kedua, warm booting. Apa sih warm booting? Warm booting adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Proses ini sering disebut dengan restart. Tujuannya adalah untuk mengulang kembali proses komputer dari awal
karena sebelumnya terjadi beberapa gangguan seperti crash program atau sekedar ingin melakukan pengaturan ulang sistem. Yang ketiga adalah soft booting. Proses soft booting dengan warm booting cukup mirip, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Hanya saja, proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan karena kerusakan program. Yang keempat itu adalah hard booting. Proses ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama, sehingga pengguna terpaksa merestartnya dengan menekan tombol reset pada komputer. Nah, yang kelima ini adalah rebooting. Rebooting artinya mengulang sistem kembali ke awal. Rebooting memiliki kesamaan dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer itu dialiri arus listrik. Beberapa penyebab terjadinya rebooting diantaranya adalah karena sistem tidak merespon, terjadinya perubahan pengaturan dari sistem operasi yang digunakan, dan yang lainnya. Dilanjutkan dengan saya Andika Pajar Prayoga dengan NRP 15/2022-066. Algoritma booting. Proses boot ini sama dengan proses booting sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Namun, ada beberapa spesifikasi yang diperjelas. Berikut adalah spesifikasi yang diperjelas tersebut. Menggunakan komputer motherboard ASRock B450 MSI Legend, prosesor Ryzen 5 generasi 3 3600 yaitu RAM 16GB 2x8, penyimpanan SSD 512GB, penyimpanan harddisk 1TB 72.000 rpm. Untuk kartu grafis yaitu GTX 1624GB, power supply 550 watt. Untuk BIOS AMI UEFI. Dan inilah flowchart proses booting. Yang pertama yaitu full boot, yaitu power on saat tombol power atau tombol reset dihidupkan. Sumber daya listrik akan mengalir ke komputer. Selanjutnya yaitu post atau power on set. Serangkaian tes perangkat keras untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu hardware. POS akan memeriksa RAM 16GB dengan prosesor Ryzen 5 3600, kartu grafis GTX 1654GB, 4GB maksudnya, dan perangkat keras lainnya. Selanjutnya yaitu inisialisasi perangkat keras. Setelah POS selesai, komputer akan menginisialisasi perangkat keras seperti hard drive, keyboard, mouse, dan perangkat lainnya. Selanjutnya itu membaca sektor boot. Sektor boot akan mencari sektor boot di hard drive atau perangkat penyimpanan lainnya. Yang terakhir yaitu sistem operasi akan mengambil alih kendali dan mulai perjalanan program-program yang akan diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.